praktikum ketiga yang kita lakukan ada 4, yaitu pertama ada masa perdarahan, yang kedua masa pembekuan, ada rampelit yang ketiga, dan yang keempat adalah golongan darah. Oke, yang pertama yaitu adalah masa perdarahan IV. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggunakan APD. Pertama kita harus cuci tangan dengan alkohol 70%. Oke, dengan alkohol 70% dengan menggunakan 6 langkah WHO. Oke, setelah cuci tangan kita menggunakan handscoon. Ini kanan. Oke, selanjutnya kita menggunakan masker. Oke, selanjutnya ini adalah alat dan bahannya sebagai berikut. Ini adalah alat yang digunakan untuk percobaan perdarahan IV. Yang pertama itu ada tensi, ada alcohol swab, ada lancet, ada stopwatch, dan ada kertas saring. Oke, yang pertama ini ada tabung pengencer. Tabung pengencer ini kita isi dengan HCl 0,1 sebanyak 5 tetes atau hingga garis 2. Nah, sudah diisi dengan HCl. Terus ini ada darah di tabung ini. Kita ambil dengan pipet Sahli. Nah, kita ambil hingga garis 20. Setelah di garis 20, nah kita bersihkan terlebih dahulu bagian luarnya. Setelah kita bersihkan bagian luarnya, kita masukkan ke dalam yang sudah ada HCl tadi. Kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, kita bilas bagian dalamnya dengan mengambil cairan yang ada di dalamnya tadi, terus mengeluarkannya kembali. Setelah itu kita aduk dengan pengaduk dengan ditambahkannya beberapa Aquades. Nah, ditambahkannya Aquades ini secara perlahan hingga warnanya menyerupai dengan warna standar di komparator blok. Nah, waktu yang harus dicapai ketika warnanya sudah seimbang itu adalah jangan lebih dari 3-5 menit hingga mulai dari HCl digabung dengan darah tadi. Oke, pemeriksaan ini terus diaduk secara perlahan. Nah, diaduk ini hingga warnanya sudah mencapai dengan komparator blok tadi standarnya. Ini didapatkan HB-nya itu sekitar 10 gram per desiliter. Oke, pemeriksaan HB Sali telah selesai. Oke, selanjutnya ini adalah masa pembekuan, yaitu masa pembekuan Lee and White. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggunakan APD. Pertama kita harus cuci tangan dengan alkohol 70%. Oke, dengan alkohol 70% dengan menggunakan 6 langkah WHO. Oke, setelah cuci tangan kita menggunakan handscoon. Ini kanan. Oke, selanjutnya kita menggunakan masker. Oke. Pertama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Ini adalah alat pembukuan Lee and White. Yang pertama ada Sprit, ada stopwatch, dan ada 4 tabung serologi yang digunakan dalam percobaan ini. Oke, selanjutnya kita ambil darah terlebih dahulu. Kita ambil darah
sebanyak 5 cc. Sebanyak 5 cc. Ketika darahnya sudah keluar, stopwatch langsung dijalankan. Oke. Setelah itu kita lepas bagian jarumnya. Nah, kita masukkan di setiap tabung ini 1 cc 1 cc. Oke. Sudah 1 cc 1 cc. Nah, setelah 30 detik kemudian kita miringkan tabung ini. Kita lihat darahnya apakah ada yang beku atau tidak. Ternyata tabung pertama beku, darah mulai beku di menit ketiga. Tabung kedua selanjutnya di 30 detik kemudian dimiringkan lagi, oh masih belum beku. 30 detik kemudian sudah mulai beku, berarti dia ada di menit keempat. Tabung ketiga sekarang kita miringkan, belum beku. Selanjutnya dimiringkan lagi, ternyata sudah beku di menit kelima. Tabung keempat selanjutnya kita miringkan, 30 detik kemudian belum beku. Selanjutnya kita miringkan lagi, 30 detik kemudian sudah beku. Berarti tabung 1, 2, 3, 4 dijumlahkan waktunya, yaitu 3, 4, 5, 6 dijumlahkan dibagi 3, hasilnya ada 14 menit, sekitar 14 menit. Nah, 14 menit ini interpretasinya masih normal, yaitu normalnya adalah 9-15 menit. Oke, pemisahan pembekuan Lee and White telah selesai. Selanjutnya ini ada yang ketiga adalah rampelit. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggunakan APD. Pertama kita harus cuci tangan dengan alkohol 70%. Oke, dengan alkohol 70% dengan menggunakan 6 langkah WHO. Oke, setelah cuci tangan kita menggunakan handscoon. Kanan. Oke, selanjutnya kita menggunakan masker. Oke, ini adalah bahan dari rampelit. Ini adalah alat dari rampelit. Yang pertama ada tensimeter, selanjutnya itu ada spidol. Spidol ini digunakan untuk membuat lingkaran di lengan. Nah, lingkaran tersebut berguna untuk menghitung berapa jumlah petekia yang ada di lengan tersebut. Oke, selanjutnya kita pertama membuat lingkaran terlebih dahulu di bawah 4 cm, di bawah 4 siku, dan ukuran diameter dari lingkaran tersebut adalah 5 cm. Selanjutnya kita pasang manset. Nah, setelah kita pasang manset, mansetnya, kita hitung tensinya. Apabila tensinya normal, kita 180 kita tekan 100 mm Hg selama 10 menit. Apabila tensinya di bawah 100 mm Hg, kita hitung sistol diastola, kita bagi 2. Kita jumlahkan terlebih dahulu, habis itu dibagi 2. Selanjutnya kita anggap pasien ini normal, jadi dia ditekan dengan 100 mm Hg selama 10 menit. Setelah 10 menit, kan tadi kita sudah buat lingkaran. Nah, setelah 10 menit kita hitung ada berapa jumlah petekie yang ada di kulitnya. Apabila jumlahnya lebih dari 10, berarti hasilnya adalah positif. Rampelit positif.
Oke, pemisahan telah selesai. Ini yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah golongan darah. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menggunakan APD. Pertama kita harus cuci tangan dengan alkohol 70%. Oke, dengan alkohol 70% dengan menggunakan 6 langkah WHO. Oke, setelah cuci tangan kita menggunakan handscoon. Yang kanan. Oke, selanjutnya kita menggunakan masker. Oke, selanjutnya adalah penggolongan darah. Ini adalah alatnya. Ini adalah alat penggolongan darah. Yang pertama ada antisera A, anti B, anti AB, dan anti D. Anti D ini adalah resus. Yang kedua adalah tempat dari pengadukan, yaitu ada identitas juga. Dan yang ketiga ini adalah alat pencampuran antara antisera dan darah. Yang keempat ini adalah kapas. Kapas ini digunakan untuk membersihkan alat pencampuran. Oke, yang pertama adalah teteskan darah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita teteskan antiseranya, antisera A. Antisera B. Antisera C. Antisera D. Oke, dengan pengaduk. Nah, ini pengaduknya kita aduk, terus kita bersihkan. Habis yang A, yang B kita bersihkan, kita aduk lagi yang AB, bersihkan lagi, terus yang resus. Oke, kita lihat apakah ada gravitasi atau tidak. Oke, pemisahan telah selesai.